Oke, halo. Hari ini kita akan bahas tentang perangkat lunak bahasa pemrograman. Dengan overview, kita akan atau dengan kontennya kita akan membahas tentang definisi bahasa pemrograman itu apa, dilanjutkan dengan sejarah bahasa pemrograman itu apa, dilanjutkan dengan bahasa tingkat tinggi dari bahasa pemrograman itu bagaimana, dan diakhiri oleh evaluasi ataupun demo coding atau demo scripting seperti itu. Nah, kita mulai dari pertama bahwa apa itu sebenarnya bahasa pemrograman. Di kemarin di materi tentang flowchart saya mengatakan bahwa bahasa pemrograman itu adalah suatu tools yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu algoritma ke dalam komputer. Sekarang kita rapikan lagi, yaitu bahasa pemrograman merupakan notasi atau gambaran atau penulisan yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menarasikan atau mengimplementasikan proses komputasi yang didapatkan dari algoritma atau proses perhitungan yang didapatkan oleh algoritma yang sudah kita rancang dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia itu sendiri. Gitu ya. Nah, bahasa natural itu gimana? Bahasa natural itu adalah bahasa yang digunakan oleh manusia. Contohnya adalah kita waktu berkomunikasi, saya dan Anda, saya sebagai komunikator, kalian sebagai komunikan misalkan, atau kebalikannya, eh, kita sama-sama menggunakan dan mengerti bahasa Indonesia, maka kita bisa menggunakan bahasa natural, menggunakan bahasa Indonesia. Ataupun kalau kita sama-sama orang Jawa dan mengerti bahasa Jawa, kita bisa menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa natural kita. Ataupun yang ketiga, kita pakai bahasa yang universal. Kita pakai bahasa Inggris misalkan. Saya berkomunikasi dengan orang uh, Jepang misalkan, atau orang Belanda misalkan, atau orang Jerman misalkan, kita pakai bahasa Inggris untuk menjadi penghubung antara saya dan Anda sebagai komunikan dan komunikator, ataupun sebaliknya. Nah, bahasa natural itu sendiri itu dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antar manusia. Diingat, antar manusia. Dan fungsi komunikasi itu pasti bertujuan untuk saling memahamkan, gitu ya. Dengan tujuan saling memahamkan, maka kedua belah pihak itu harus tahu, harus paham, atau harus mengerti bahasa yang dipakai, gitu. Oke, kalau kita masukkan lagi bahasa pemrograman yang ada di dalam komputer. Tadi sudah kita ketahui bahwa bahasa pemrograman itu harus dimengerti oleh komputer dan manusia itu sendiri. Nah, tingkat bahasa pemrograman yang nanti kita implementasikan ke dalam komputer itu ada 3. Dimulai dari bahasa mesin atau mesin language. Yang kedua itu adalah bahasa rakitan atau assembly language. Dan yang ketiga itu adalah bahasa tingkat tinggi atau high level language. Setiap tingkatannya memiliki karakteristiknya masing-masing, dan setiap tingkatannya memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Apa itu bahasa mesin, apa itu bahasa rakitan, apa itu bahasa tingkat tinggi? Kita mulai dari bahasa mesin, bahwa bahasa mesin atau mesin language diawali dengan ENISC dan EDVSC, merupakan komputer generasi pertama yang dikembangkan oleh John bersaudara atau John W. Mocky and John von Neumann pada tahun 1944. ENISC merupakan atau menggunakan desimal arithmetic. Desimal sudah kita tahu di kemarin bahwa desimal memiliki atau 10 bilangan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, perintahnya itu kombinasi antara ke 10 angka ini, 0 sampai 9 ini. Perintahnya akan ada dengan menggunakan kombinasi 10 angka ini. Yang kedua, ADVSC menggunakan binary arithmetic. Binary seperti yang kita ketahui kemarin bahwa binary itu hanya ada 2 bilangan, bilangan 0 dan bilangan 1. Dan apapun bahasanya ataupun perintahnya nanti akan dituliskan dengan tulisan 0 dan 1, 0 dan 1, 0 dan 1, seperti itu. Nah, pada bahasa mesin ini mengalami perubahan besar setelah 4 dekade sejak EDVSC, sejak adanya binary arithmetic seperti itu. Terus yang kedua, bahasa assembly atau assembly language dimulai sejak tahun 1950. Nah, disebut pula dengan mesin language atau symbolic mesin language. Symbolic mesin language. Kalau dengan yang tadi, mesin language atau bahasa mesin tadi,
dia hanya bisa mengenali angka baik desimal ataupun biner. Kalau di sini itu sudah bisa pakai simbol dolar kah, simbol A, simbol B, simbol C, tapi masih dalam kaitannya masih mesin language, bukan bahasa yang bisa kita pahami secara manusiawi, misalkan seperti itu. Nah, simbol yang digunakan untuk memfasilitasi aspek pemrograman, salah satu contohnya adalah symbolic names atau addressing modes, seperti itu. Nah, terus yang ketiga, kita akan berkaitan dengan bahasa tingkat tinggi atau bahasa high level language. Dibandingkan dengan dua level bahasa yang sebelumnya, bahasa mesin dan bahasa assembly, nah, high level language itu lebih dapat dipahami oleh manusia karena human oriented readability dan mesin independent. Sehingga apa? Sehingga kita sebagai manusia itu sebenarnya dapat memahami ini perintahnya apa dan akhirannya kemana. Ini kita bisa mengetahui secara kasat mata, secara sekilas melihat itu dia sudah tahu bahwa hasilnya ini atau perintahnya ini hasilnya ini. Kalau di dalam assembly tidak bisa langsung secepat bahasa tingkat tinggi. Kalau dibandingkan bahasa mesin, ya kalau bahasa mesin pastilah kita tidak bisa membaca secara langsung karena bilangannya atau perintahnya itu berbentuknya adalah angka 01 ataupun 0 sampai 9 seperti itu. Sekarang bagaimana sih contoh antara bahasa mesin, bahasa assembly, dan bahasa tingkat tinggi? Contohnya adalah seperti ini. Katakanlah kita ada perintah atau ada masalah bagaimana cara kita menambahkan dua buah integer. Nah, kalau bahasa mesin cara menambahkan seperti ini. Ada bilangan A, ada bilangan B. Gitu ya, ada bilangan A, ada bilangan B. Kita jumlahkan. Hasilnya bagaimana? Oh, hasilnya seperti inilah. Nah, 1 0 0 misalkan contohnya kedua ini 0 0 0 0 0 0 1 terus 0 0 0 0 0 0 1 0 dijumlahkan, maka 1 tambah 0 1, 0 tambah 1 1, yang lainnya 0. Seperti itu. Nah, seperti itu kalau dalam bahasa mesin. Kalau bahasa assembly itu tidak hanya menggunakan angka, tapi juga sudah bisa menggunakan simbol, huruf misalkan. Assembly load A at B store C, atau di load atau dimuat A terus ditambahkan B hasilnya C, misalkan seperti itu. Itu adalah contoh dari penjumlahan dua buah integer. Tapi kalau misalkan high level language itu seperti yang digunakan oleh bahasa Pascal, maka kita tinggal menuliskan bilangan C sama dengan titik 2 sama dengan A plus B. Tinggal kita masukkan angka A-nya berapa dan angka B-nya berapa. Seperti itu. Kalau kita lihat secara kasat mata, maka bahasa yang paling dapat kita pahami adalah mulai dari bahasa tingkat tinggi, bisa kita pahami. Assembly juga mungkin masih bisa kita pahami kalau sebatas ini. Dan kalau misalkan bahasa mesin, mungkin butuh proses untuk memahaminya, gitu ya. Karena apa? Baik lagi, persepsi awal bahwa bahasa mesin itu bahasa yang diketahui oleh mesin, dan mesin hanya mengetahui angka 01 kalau dalam bahasa binary. Seperti itu. Selanjutnya, itu bagaimana sih timeline atau sejarah dari pengembangan bahasa pemrograman. Dimulai dari tahun 1950-an, dimulai dengan bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi kita mulai dengan Fortran, COBOL, dan yang lainnya itu adalah di era 50-an. Meningkat lagi satu dekade atau 10 tahun ke depan, tahun 60-an, ada bahasa yang namanya bahasa basic, Algo 68, S-Nopol, ISWIM, seperti itu. Itu adalah bahasa 60-an, dan di bahasa 60-an yang masih bisa didapati itu adalah bahasa basic. Yang lainnya saya jarang menemui. Untuk tahun 70-an, kita akan, atau bahasa yang dikembangkan di tahun tersebut itu seperti bahasa Pascal, bahasa C, Masa, Euclid, dan yang lainnya.
itu adalah bahasa tahun atau dikembangkan tahun 70-an. Dan tahun 70-an juga yang sering dijumpai atau masih sering dijumpai itu adalah bahasa Pascal, masih sering dijumpai untuk diberikan ke pembelajaran, misalkan seperti itu. Untuk sekolah, bahasa basic Pascal itu masih sering dijumpai. Kalau dalam pengembangan suatu sistem operasi atau pengembangan aplikasi, bahasa C masih sering dijumpai. Terlebih untuk di Linux itu sering sekali dijumpai pengembangan atau pembuatan dari sistem operasi sendiri terdiri dari sekumpulan bahasa C, itu sering banget terjadi. Dan tahun 80-an itu ada yang namanya C++, Prolog, ML, Scheme, dan yang lainnya. Dan yang paling familiar masih bahasa C++ dan masih sering digunakan untuk era sekarang ini. Nah, di era 90-an nanti kita akan berkenalan dengan bahasa Java, terus kita ada bahasa yang scripting, Port, JavaScript, VBScript, Python, PHP, dan yang lainnya. Ini adalah bahasa yang dikembangkan tahun 90-an yang akan menjadi orientasi kita di satu semester, minimal satu semester ini. Kita akan pakai bahasa pemrograman Python, gitu ya. Itu merupakan bahasa scripting. Nah, dan di tahun 2000-an .NET muncul. .NET framework yang dikembangkan oleh Microsoft itu muncul. Seperti itu. Atau mungkin C# mungkin, dan yang lainnya, Swift dan yang lainnya, React misalkan, dan yang lainnya. Itu kalau React pengembangan dari JavaScript sebenarnya. Oke. Nah, itu merupakan salah satu atau timeline dari pengembangan bahasa pemrograman mulai dari tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, dan 2000-an. Nah, sekarang kita fokus pada bahasa pemrograman yang tingkat tinggi. Kenyataannya, komputer itu dapat mengeksekusi hanya bahasa tingkat rendah. Komputer itu dapat mengeksekusi hanya menggunakan bahasa tingkat rendah, yaitu bahasa 010101. Sehingga bahasa pemrograman tingkat tinggi harus melewati suatu proses untuk diubah ke bahasa pemrograman tingkat rendah. Contoh, tadi C sama dengan A plus B. Maka kita harus mendefinisikan C-nya itu ke dalam bahasa tingkat rendah itu gimana, A itu dalam bahasa tingkat rendah itu gimana, B di dalam bahasa tingkat rendah itu gimana. Dan di convert atau diubah ke dalam bahasa binary kalau kita menggunakan binary arithmetic seperti itu. Nah, hal tersebut merupakan kelemahan yang tidak berarti. Walaupun bahasa tingkat tinggi harus melewati suatu proses sehingga dapat dipahami oleh bahasa tingkat rendah ataupun langsung ke mesinnya itu sendiri, tapi itu merupakan kelemahan yang tidak berarti, kelemahan yang tidak berarti dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kenapa kok tidak berarti? Karena bahasa pemrograman tingkat tinggi memiliki kelebihan yang bisa menutupi kelemahannya ini, gitu ya. Kelebihannya apa sih? Atau kenapa sih kok kita menggunakan bahasa tingkat tinggi? Nah, yang pertama, karena dia mudah, karena lebih mudah di dalam scripting atau penulisan, karena dapat mudah dalam memahami, gitu ya. Karena bahasa yang digunakan dalam bahasa tingkat tinggi merupakan bahasa sehari-hari kita atau bahasa yang dapat kita pahami sebagai seorang manusia, maka itu jauh lebih mudah dalam melakukan pengetikan. Kita tinggal nulis makan, tinggal kita ketikkan makan seperti itu. Kita ketikkan atau kita pencet keyboard MAKAN, itu sudah cukup. Itu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bisa mengartikan yang kita bisa pahami secara kasat mata. Dan dia lebih cepat, lebih mudah dipahami dan dimengerti. Kenapa? Balik lagi ke persepsi awal, karena yang digunakan atau yang didekati oleh bahasa tingkat tinggi itu adalah manusianya sendiri, bukan langsung berkaitan dengan komputer, sehingga kita sebagai manusia juga dapat mengerti apa sih ini artinya, seperti itu.
dibandingkan dengan bahasa tingkat rendah. Nah, kalau bahasa tingkat rendah diingat tadi, dia harus dikembalikan ke bentuk yang dapat dimengerti mesin. Dan bentuk yang dimengerti mesin hanyalah bentuk 01 kalau misalkan menggunakan binary. Maka misalkan ada perintah makan tadi, MAKAN, M akan diubah menjadi binary, misalkan 000101 misalkan. A-nya juga diubah menjadi 0111001 misalkan, dan yang lainnya itu harus diubah menjadi itu dulu. Nah, karena diubah menjadi binary dulu, maka kesalahan di dalam penulisan pakai bahasa tingkat rendah atau bahasa mesin itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa tingkat tinggi. Kalau kita tadi menuliskan perintah makan, kita tinggal ketikkan MAKAN gitu. Perintahnya cukup 5 huruf tadi. Dan misalkan ada keliruan, sudah terlihat dan mudah untuk dicari. Kalau dalam bahasa pemrograman tingkat rendah atau bahasa mesin itu tidak semudah yang bisa dilakukan di bahasa pemrograman tingkat tinggi. Selisih satu angka 0 jadi 1 itu sudah beda artian lagi. Nah, bahasa pemrograman tingkat tinggi itu juga lebih fleksibel, bisa digunakan di mana saja tanpa peduli arsitektur komputer itu apa. Karena bahasa tingkat rendah itu bahasa yang komunikasi langsung dengan komputer. Pertanyaannya adalah, atau permasalahannya adalah, komputer itu yang buat bukan hanya satu vendor, yang buat itu bukan hanya satu pabrik saja. Contoh, ada komputer yang mereknya Asus, ada komputer yang mereknya Lenovo, ada komputer yang mereknya Redmi, yang masih baru itu Redmi. Ada yang komputer pakai atau produknya IBM. Nah, setiap provider tersebut dia memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Mungkin berbeda gitu ya. Maka kalau kita pakai bahasa tingkat rendah, kita harus menyesuaikan perbedaan tadi. Kita tidak bisa memaksakan pemrograman kita letakkan di mesin yang dipakai IBM, terus kita pakai di mesin yang dipakai Asus. Belum tentu sama gitu ya, tapi mungkin saja sama gitu ya. Tapi kalau bahasa tingkat tinggi, dia lebih fleksibel. Saya buat suatu program, saya taruh di laptop mereknya Asus, dan saya taruh lagi di laptop mereknya IBM ataupun apapun laptopnya, itu masih running. Kenapa kok running? Karena dia tidak memperdulikan atau karena tidak berkomunikasi langsung dengan yang namanya hardware-nya. Dia ada yang namanya jembatan untuk mengkomunikasikan apa yang dia mau ke dalam hardware-nya. Maksudnya seperti ini. Kita melakukan scripting atau melakukan coding. Ada 3 lapisan atau ada 3 tumpuk benda. Tumpukan paling atas itu adalah coding kita. Tumpukan paling bawah itu adalah hardware kita. Nah, untuk mencapai hardware kita, coding kita tadi harus melewati satu tingkat lagi ke bawah. Tingkatnya ini saya sebut sebagai jembatan atau perantara atau penerjemah, yang mengartikan adalah yang fungsinya adalah untuk menerjemahkan apa yang dimau oleh atau dimau oleh codingnya itu sendiri, seperti itu. Nah, bahasa tingkat tinggi, diingat tadi, bahasa tingkat tinggi itu fleksibel. Kenapa? Karena ada perantara yang mengurusi tentang bagaimana cara dia berkomunikasi dengan yang namanya hardware-nya atau mesinnya itu sendiri. Nah, di bahasa tingkat tinggi terdapat suatu proses penerjemahan yang dilakukan oleh layer yang kedua tadi, antara coding dan hardware itu ada satu jembatan di tengah-tengahnya, itu adalah penerjemah tadi, gitu ya. Dari bahasa manusia yang kita gunakan di high level tadi ke dalam bahasa mesin atau bahasa assembly yang ada di bawahnya. Nah, proses penerjemahan ini itu dilihat dia dari tipe penerjemahan bahasa tingkat tinggi dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu compiler dan interpreter. Apa itu compiler dan apa itu interpreter? Kita mulai dari yang pertama. Interpreter itu fungsi adalah membaca suatu program yang ditulis dengan bahasa tingkat tinggi dan langsung dijalankan per baris memakan waktu sedikit. Jadi ya, kita punya source code, kita langsung pakai interpreter, kita harus ada outputnya. Tapi masalahnya adalah saat sekali eksekusi, maka dia terus akan melakukan interpreter ke dalam hardware-nya, terus melakukan interpreter ke dalam hardware-nya.
satu kali akses atau satu kali eksekusi dia menerjemahkan lagi ke outputnya. Atau eksekusi kedua dia juga menerjemahkan lagi, eksekusi ketiga menerjemahkan lagi. Oke, jikalau source code-nya itu tidak makan waktu lama, itu tidak jadi masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah jika source code-nya atau programnya itu membutuhkan waktu yang running time-nya agak lama, sehingga bisa saja bukan hanya memakan waktu sedikit, bisa saja malah menjadi besar. Kenapa? Karena selalu akan dieksekusi, selalu akan diinterpretasikan ke dalam bahasa mesin. Selalu gitu ya. Dibandingkan dengan bahasa compiler tersebut merupakan atau menerjemahkan seluruh dari kode sebelum menjalankan program tersebut. Diterjemahkan dulu ke dalam bahasa mesin. Katakanlah seperti itu. Diterjemahkan dulu ke dalam bahasa yang dapat dimengerti mesin. Sehingga apa? Oke, mungkin dia running pertama kali agak lama. Kenapa? Karena dibutuhkan compiler terlebih dulu. Tetapi saat running pertama itu selesai, maka dia punya file yang baru yang digunakan untuk mengeksekusi langsung ke dalam hardware-nya. Nah, dengan mengeksekusi langsung ke dalam hardware-nya, perintah atau eksekusi kedua dari source code itu dapat lebih cepat. Mungkin ini akan lama untuk compiling di awal, tapi untuk running seterusnya dia akan lebih cepat, seperti itu. Nah, untuk contoh bahasa pemrograman apa yang menggunakan bahasa tingkat tinggi, itu adalah Python yang menjadi fokus kita. Bahasa C++, Java, Perl, dan Pascal, seperti itu. Di video selanjutnya akan saya paparkan perbedaan antara bahasa script atau bahasa interpreter kita menggunakan Python dan PHP dibandingkan dengan bahasa yang menggunakan compiler, bahasa C dan bahasa Java, seperti itu. Dan terima kasih.